Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan lagi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan hari ini. Setelah malam sudah kita lalui, kita beristirahat dan pagi hari ini kita bangun dan akan menjalankan segala kegiatan kita. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Masih kelanjutan dari Yehezkiel dari pasal 30. Hari ini kita masuk pasal 31. Nah, persoalan masih topiknya adalah tentang Mesir, tentang Firaun yang menjadi sombong ya, angkuh dan akhirnya Tuhan disiplin. Nah, ini bahaya dari kesombongan ya. Ini sangat mengerikan dan menjadi perhatian bagi kita, dan ada alasan juga mengapa Mesir menjadi sombong ya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 31 mulai ayat 1 akan saya baca. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Ya, dari bagian ini kita lihat memang Mesir luar biasa hebat ya. Banyak bangsa-bangsa lain datang kepada dia meminta perlindungan. Ya, dia bangsa yang hebat, Firaun raja yang luar biasa. Lihat di ayat 3, lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Nah, digambarkan seperti pohon aras di Libanon ini terkenal bagus, hebat, kuat, ya berkualitas. Dan pohon ini tumbuh besar, bercabang dan sampai tinggi. Jadi menunjukkan satu kemegahan, kehebatan, ya kualitas yang bagus ya. Dan inilah keadaan Mesir. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Ia membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Ada akar-akarnya sampai ke sungai dan air-air sungai memberi ya, suplai makanan ya. Jadi menjadi bangsa ini menjadi hebat, kuat, gagah. Nah, akibatnya dia menjadi sombong ya. Di ayat 5, maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang, ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Jadi menunjukkan kehebatan, kemegahan ya. Banyak bangsa-bangsa datang untuk berlindung kepada dia. Ayat 8, pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Berarti luar biasa ya. Hebat banget nih ya, dahsyat. Dan itulah keadaan Mesir, Firaun yang memang punya kelebihan yang luar biasa. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Jadi yang membuat Firaun, Mesir hebat ini Tuhan. Yang digambarkan seperti ya pohon di Taman Eden, dan dia lebih elok, ya lebih bagus, lebih indah, lebih berkualitas dari yang lain, sehingga yang lain mulai
iri kepada dia begitu. Jadi Firaun Mesir ini sungguh sebagai bangsa, sebagai negara yang hebat, dan firman Tuhan katakan ya Tuhan yang membuat dia hebat, Tuhan yang membuat dia elok, aku membuat dia sungguh-sungguh elok. Nah, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memang ada dalam kendali Allah. Ya, Tuhan yang menetapkan pemimpin-pemimpin, Tuhan yang menetapkan ya pembesar-pembesar, raja-raja, Tuhan yang menetapkan. Sekalipun ya orang-orang itu orang yang tidak menyembah Allah. Ya, ada mungkin bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, belum datang kepada Tuhan. Tetapi kalau ada ya keadaan bangsa itu, negara itu, pemimpinnya hebat, itu kan atas ya kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan hal itu. Ya, aku membuat dia sungguh-sungguh elok. Ya, mengingatkan kita sampai sekarang hal ini terjadi kebenaran ya. Jadi di mana-mana kalau kita lihat ada negeri yang hebat luar biasa, pemimpinnya hebat, yang membuat itu adalah Tuhan. Nah, ironisnya adalah ketidaksadaran orang itu bahwa Tuhan yang membuat dia seperti itu, dia menjadi sombong. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau seseorang menyadari bahwa ya dia hebat, dia elok, dia cakep, dia cantik, dia indah, ini karena Tuhan, maka dia akan menyembah Tuhan. Kalau dia sadar ya, maka yang sombong itu kan nggak sadar diri gitu ya, itu sombong ya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini akibatnya ya, kehebatan dia, keelokannya yang lebih daripada yang lain. Di ayat 10 perhatikan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Jadi dia menjadi sombong karena ketinggiannya. Dia jadi sombong karena dia elok. Dia jadi sombong karena banyak bangsa-bangsa lain minta pertolongan kepada dia, bernaung kepada dia. Dia menjadi sombong. Ya, karena dia menjadi satu bangsa yang hebat luar biasa. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akibat kesombongan apa yang terjadi? Bagaimana Allah yang melihat hal itu? Apakah berdiam? Tentu tidak. Di ayat 11, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Jadi rupanya Mesir, Firaun juga ya jelas ya, Tuhan tahu mereka jahat. Ya, memang biasanya orang sombong itu jahat. Orang sombong itu gampang menghina orang lain. Ya, orang sombong, orang yang punya kelebihan, ya bisa ya kata-katanya menyakitkan, ya mengintimidasi, membuat orang tidak ada apa-apanya ya. Ya namanya sombong ya. Dan ada kejahatan yang mereka lakukan. Maka dikatakan supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Jadi karena Mesir, Firaun jahat, maka mereka akan didisiplin oleh Tuhan, mereka akan dihukum, mereka akan mengalami penderitaan ya. Dan Tuhan bilang, aku menghalau dia, ya, mengusir, menghalau. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia, Tadi sudah digambarkan, ini sebagai ilustrasi ya, digambarkan seperti apa dia, pohon yang besar, tinggi, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya luas, hebat. Ya, kemudian apa dikatakan? Orang-orang asing yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa akan menebang dia, dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah. Cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Jadi tadi bangsa-bangsa lain yang datang minta pertolongan, setelah dilihat tak berdaya lagi Mesir, Firaun tak berdaya, ya bangsa-bangsa lain kabur meninggalkan, enggak mau. Bukannya memberi dukungan untuk menguatkan lagi Mesir, enggak. Ya, lah kalau Mesir sudah enggak bisa menolong kita, untuk apa kita minta pertolongan Mesir? Kira-kira begitu. Akhirnya bangsa-bangsa yang tadi bernaung kepada dia melarikan diri, meninggalkan diri. Ya,
Kalau kita melihat ini gambaran ya dunia, katakan dunia politik ya. Kalau ada satu kelompok yang kuat, ya punya kuasa, nah maka akan ada kelompok-kelompok lain datang bernaung di situ, di kelompok yang kuat itu. Ya, nah pada saat kelompok yang kuat itu hebat, biasa kelompok-kelompok lain datang dan berkomitmen, kami dukung kamu, kami ada pada barisanmu, kami ada dalam komunitasmu, kami siap membantu, kami komitmen, supaya dinaungi kan. Tapi setelah yang kuat tadi hancur, yang nggak bisa buat apa-apa, maka kelompok-kelompok tadi yang bernaung akan kabur loh. Loh tadi katanya setia, iya setia karena tadi kamu kuat, kalau sekarang kamu lemah ngapain lagi. Nah, dunia biasa seperti itu ya. Bangsa-bangsa lain tidak setia kepada Mesir karena Mesir nggak bisa buat apa-apa. Ya, dunia seperti itu. Kira-kira begini, ada orang yang tadi setia kepada kita karena kita punya sesuatu loh ya. Kita bagi, mereka nempel. Terus setelah kita nggak punya apa-apa, ya mereka tinggalkan kita. Nah ini dunia, jadi hati-hati. Nah bangsa-bangsa lain pergi, ya meninggalkan Mesir ya. Ayat 13, di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi, perhatikan ini penting ini. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya. Jadi gini, kita lihat ini orang ini sombong, bangsa ini sombong, hebat. Nah ketika Tuhan hajar, ketika Fir'aun, ketika Mesir ya dihancurkan ya dengan kekuatan bangsa-bangsa lain. Nah, ada bangsa yang kuat yaitu Babel, ya diutus oleh Tuhan. Kemudian ketika bangsa Mesir hancur, menjadi satu peringatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Kira-kira ini, kamu lihat itu loh, yang sombong itu loh, hancurkan. Jadi jangan kamu sombong. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sombong, kemudian hidupnya hancur, lah kita belajar. Karena kita lihat orang itu hancur di dalam kesombongannya, kita jangan sombong dong gitu. Kalau kita sombong, ya kita akan dihancurkan juga oleh Tuhan. Ya maka dikatakan semuanya itu terjadi. Ya semuanya itu terjadi, kenapa kehancuran Mesir Firaun? Supaya segala pohon di tepi air jangan meninggikan diri, supaya bangsa-bangsa lain jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang mengisap banyak air, jangan tetap berdiam di dalam kecongkakannya. Jangan dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari Ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah garis akhir dari bangsa yang sombong, dari pribadi yang sombong, angkuh. Ya, karena memang ada kelebihan yang mereka miliki dan Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya bagian ini bahwa bangsa ini Fir'aun mengalami kehancuran oleh karena kesombongannya, keangkuhannya, maka kita harus belajar. Pelajarannya apa? Jangan menjadi pribadi yang sombong. Ya, supaya jangan mengalami kehancuran atau mengalami penderitaan yang dahsyat. Ya, jadi kita melihat bagian ini sebagai pelajaran penting supaya dalam perjalanan hidup kita, ya, kita boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, takut akan Allah daripada kita. Jadi
segala kelebihan, segala sesuatu yang kita miliki, kecakapan kita, keelokan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, kiranya membuat kita semakin takut akan Tuhan. Jadi bersyukur, puji Tuhan. Puji Tuhan, ada kekuatan baru dalam diriku. Puji Tuhan, ada berkat-berkat yang mengalir, ada kekayaan yang Tuhan berikan kepadaku. Puji Tuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan kepadaku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu yang harus kita katakan. Ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Jangan berkata, oh punyaku, aku hebat. Oh siapa dulu dong, bla 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 bla. Wah, ini nada-nada sombong harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, nada-nada sombong singkirkan. Nada-nada sombong singkirkan. Singkirkan nada-nada sombong. Tetapi kita harus memiliki kerendahan hati. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.